Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Maria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal pada pertemuan ke-8 mengenai inverse matrix dan determinan dengan cara operasi baris elementer. Diketahui matriks A dengan order 3 kali 3 yaitu 2, 5, negatif 3, 1, 6, negatif 4, negatif 3, 4, dan 1. Nah, untuk yang soal yang pertama mengenai inverse matrix, bisa dilihat ya rumusnya. Nah, cara yang pertama adalah dengan mencari satu utama pada kolom pertama. Caranya itu boleh dengan membalik atau menukar baris dengan baris yang lain ataupun dengan menjumlahkan dengan baris yang lain dan boleh juga dengan perkalian skalar. Nah, karena di sini di soal pada baris yang kedua itu ada di kolom pertama itu ada bernilai 1, maka kita tukar dengan baris yang pertama. Maka baris pertama ditukar dengan baris yang kedua, itu hasilnya menjadi seperti ini. Dan untuk identitasnya juga berubah, maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya seperti apa? Selanjutnya yaitu kita menolkan atau membuat 0 pada kolom yang pertama di baris kedua dan ketiga. Nah, caranya yaitu dengan membuat rumus. Di sini saya menggunakan negatif 2 dikali baris pertama dan dijumlahkan dengan baris kedua, dan 3 baris pertama dijumlah dengan baris ketiga. Maka negatif 2 dikali dengan 1, kemudian dijumlah dengan 2, itu hasilnya 0. Kemudian negatif 2 dikali dengan 6, kemudian dijumlah 5, hasilnya negatif 7. Negatif 2 dikali dengan negatif 4, kemudian dijumlahkan dengan negatif 3, itu hasilnya 5. Dan yang baris ketiga juga sama, 3 dikali dengan 1 adalah 3, kemudian dijumlahkan dengan negatif 3, itu hasilnya 0. Dan 3 dikali dengan 6, kemudian dijumlahkan dengan 4, itu hasilnya 22. Dan 3 dikali dengan negatif 4 dan dijumlahkan dengan 1, itu hasilnya negatif 11. Kemudian untuk yang identitasnya pun itu sama caranya, yaitu negatif 2 baris pertama 0, kemudian dijumlah dengan 1, itu hasilnya 1. Kemudian negatif 2 baris pertama negatif 2 dijumlah dengan 0, hasilnya negatif 2. Dan negatif 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 0, itu hasilnya 0. Begitupun juga pada baris yang ketiga dengan menggunakan rumus 3 dikali B1, kemudian dijumlah dengan baris yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu dengan mencari satu utama pada kolom yang kedua. Yaitu untuk satu utama pada kolom yang kedua itu berada di tengah-tengah dari sini. Nah, kita cukup saja mengalihkan dengan negatif 1/7 agar hasilnya 1. Begitupun juga dengan yang identitasnya juga kita kalikan dengan negatif 1/7 pada baris yang kedua. Nah, kita kalikan saja yang baris kedua dengan yang ini, maka negatif 1/7 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Negatif 1/7 dikalikan dengan negatif 7 adalah 1, dan negatif 1/7 dikalikan dengan 5, itu hasilnya negatif 5/7. Untuk yang identitasnya juga sama, negatif 1/7 dikalikan dengan 1, itu hasilnya negatif 1/7. Dan negatif 1/7 dikalikan dengan negatif 2, itu adalah 2/7. Dan negatif 1/7 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita menolkan yang
pada kolom yang kedua, pada baris yang pertama dan baris ketiga. Di sini saya menentukannya dengan untuk yang baris yang pertama itu dengan mengalihkan negatif 2 dengan baris kedua, kemudian dijumlahkan dengan baris pertama. Dan untuk yang baris yang ketiga, saya mengalihkan negatif 22 dikalikan dengan baris yang kedua, dijumlahkan dengan baris yang ketiga. Maka itu hasilnya menjadi 1, 0, 2/7, dan 0, 0,33/7. Untuk caranya sama seperti yang sebelumnya. Dan pada matriks identitas itu pun sama, dengan mengalihkan negatif 6 dengan baris yang kedua, kemudian dijumlahkan dengan baris yang pertama, begitu juga dengan pada baris yang ketiga, yaitu dengan cara negatif 22 dikalikan dengan baris yang kedua, kemudian dijumlahkan dengan baris yang ketiga. Nah, di sini saya beri contoh soal yang pertama, negatif 6 dikalikan dengan 0, dikalikan dengan negatif 1/7, kemudian dijumlah dengan 0, itu hasilnya 6/7. Negatif 2, negatif 6 maksud saya dikalikan dengan 2/7, kemudian dijumlahkan dengan 1, itu hasilnya negatif 5/7, dan negatif 6 dikalikan dengan 0 dan dijumlahkan dengan 0, itu hasilnya 0. Begitupun dengan yang ini, itu hasilnya 22/7, negatif 23/7, dan 1. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari satu utama pada kolom yang ketiga, yang ini. Nah, untuk mencari ini adalah kita cukup dengan mengalihkan 7/33 pada baris yang ketiga untuk matriks A dan identitasnya. Maka itu hasilnya menjadi 0,01, sedangkan yang matriks identitasnya menjadi 2/3, kemudian negatif 23/33, dan 7/33. Langkah selanjutnya adalah membuat 0 pada matriks yang A yaitu dengan di sini saya menggunakan negatif 2/7 dikalikan dengan baris yang ketiga, kemudian dijumlah dengan baris yang pertama, dan 5/7 dikalikan dengan baris ketiga dan dijumlahkan dengan baris yang kedua. Negatif 2/7 dikalikan dengan baris yang ketiga adalah 0, kemudian dijumlahkan dengan baris yang pertama. Maka hasilnya 1, dan negatif 2/7 dikalikan dengan 0 adalah 0, kemudian dijumlahkan dengan 0 adalah 0, dan negatif 2/7 dikali dengan 1, kemudian dijumlahkan dengan 2/7, itu hasilnya 0. Begitupun juga pada baris yang ketiga, yaitu 5/7 dikalikan dengan baris yang ketiga 0, kemudian dijumlahkan dengan baris yang kedua, itu adalah 0. Hasilnya 0. Dan 5/7 dikalikan dengan 0 dan dijumlahkan dengan 1, itu hasilnya 1, dan 5/7 dikalikan 1, kemudian dijumlah negatif 5/7 adalah 0. Kemudian yang identitasnya juga sama dikalikan dengan hal seperti ini, dengan cara yang sama pada matriks yang A. Nah, setelah seperti ini, hasilnya yang tadinya matriks A itu menjadi identitas matriks, dan yang matriks identitas menjadi inverse matriks A. Nah, maka hasilnya adalah 2/3 negatif
17/33, kemudian 74/231, 1/3, kemudian negatif 7/33, negatif 1/5/231, dan 2/3 dengan negatif 2/3/33, 7/33. Nah, ini adalah hasil dari matriks atau inverse matriksnya. Matriks inverse matriks A. Ini hasilnya. Nah, langsung saja kita ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini kita mencari determinan pada matriks yang A. Caranya dengan menggunakan OBE itu sama dengan yang di atas, yaitu dengan cara mencari segitiga 0 di bawah maupun yang di atas. Nah, di sini saya menggunakan segitiga 0 untuk yang di bawah dengan cara membuat kolom yang pertama pada baris yang kedua dan ketiga ini menjadi 0. Caranya, untuk yang baris yang kedua itu negatif 1/2 dikalikan dengan baris yang pertama dan dijumlahkan dengan baris yang kedua. Negatif setengah dikalikan dengan 2, kemudian ditambahkan dengan baris yang kedua, maka hasilnya 0. Dan begitu juga yang ini, negatif setengah dikalikan dengan 5 dan dijumlahkan dengan 6, itu hasilnya 1. Dan negatif setengah dikalikan dengan baris pertama negatif 3 dan dijumlahkan dengan baris yang kedua adalah negatif 5/7. Dan hal yang sama yang akan kita lakukan pada baris yang ketiga dengan mengalihkan 3/2 dikali baris pertama dan dijumlahkan dengan baris yang ketiga. Oh maaf, maksud saya hasilnya ini menjadi 0, ini 0, 7/2, 23/2, negatif 5/2, dan negatif 7/2. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan satu utama pada kolom yang kedua atau pada baris yang kedua dengan cara mengalihkan 2/7 baris kedua. 2/7 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, 2/7 dikalikan dengan 7/2 hasilnya 1, dan 2/7 dikalikan dengan negatif 5/2 itu hasilnya negatif 5/7. Untuk baris yang pertama itu tidak berubah, sama seperti ini dan yang ini, maka tidak berubah. Dan langkah selanjutnya adalah menolkan pada kolom yang kedua pada baris yang ketiga. Yang ini kita membuat 0 dengan cara mengalihkan negatif 23/2 pada baris yang kedua dan menjumlahkan dengan baris yang ketiga. Maka hasilnya untuk baris yang pertama itu tetap saja kita tulis, dan baris yang kedua juga itu tetap tidak merubah, dan yang berubah itu hanya baris yang ketiga. Negatif 23/2 dikalikan dengan baris yang kedua adalah 0, hasilnya 0, dan dijumlahkan dengan baris yang ketiga 0 tambah 0 hasilnya 0, dan baris yang kedua negatif 23/2 dikalikan dengan 1, kemudian dijumlahkan dengan 23/2, maka hasilnya 0. Dan negatif 23/2 baris yang kedua, yang ini dijumlahkan dengan negatif 7/2, itu hasilnya 33/7. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari determinan rumusnya adalah 1/n, negatif 1 pangkat n maksud saya. N-nya di sini adalah seberapa banyak kita mengalihkan bilangan skalar. Nah, karena
Mohon maaf ada kesalahan. Nah, rumus determinan A ini adalah negatif 1 pangkat N. Ini adalah seberapa banyak kita menukarkan baris. Karena di sini tidak ada baris yang kita tukarkan, maka kita pangkatkan dengan 0. Dan untuk 1 per K ini adalah seberapa banyak kita menggunakan perkalian skalar. Karena di sini kita menggunakan 2 per 7, maka 1 per 2 per 7. Kemudian A kali B kali C ini adalah bilangan yang ini. Nah, kemudian negatif 1 dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Negatif 2, selanjutnya 1 per 2 per 7, itu hasilnya 7 per 2. Dan kita kalikan dengan 2 kali 1 kali 33 per 7, itu hasilnya 66 per 7. Kalau kita kalikan saja semuanya, 1 dikali 7 per 2 dikali 6 per 7, itu hasilnya 33. Jadi determinan pada matriks A ini adalah 33. Nah, jika kalian fokus di soal yang pertama, nah ini dia, sama 33, 33. Dan yang lainnya itu pun sama, karena kenapa yang ini 2/3 tapi yang lainnya 33? Karena ada rumusnya ini, sehingga menyebabkan bentuknya seperti itu. Nah, sekian dari saya mengenai pembahasan latihan soal pada pertemuan ke-8 mengenai operasi baris elementer yang kita gunakan untuk mencari inverse matriks dan determinan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.